Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nayara Fauza dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 25. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Komisi Tiga Negara atau yang biasa disebut dengan KTN dan Perjanjian Renville. Tujuan dari dibentuknya KTN dan Perjanjian Renville sendiri adalah untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda yang saat itu tengah bertikai. Nah, KTN sendiri dibentuk pada tanggal 25 Agustus tahun 1947 dan beranggotakan 3 negara. 3 negara itu sendiri diwakili oleh Australia, Amerika, dan Belgia. Australia diwakili oleh Richard Clarence Kirby, Amerika diwakili oleh Frank B. Graham, dan Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland. Melalui jasa KTN, Indonesia dan Belanda akhirnya melakukan perundingan kembali. Indonesia diwakili oleh Kabinet Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Hubertus Johannes van Mook. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember tahun 1947 hingga 17 Januari tahun 1948. Dan pada akhirnya pada tanggal 19 Januari 1948, perundingan ini menghasilkan sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini kemudian ditandatangani pada hari itu juga di atas kapal Renville milik Amerika yang saat itu tengah berlabuh di Jakarta. Isi dari perjanjian tersebut tidak lain adalah yang pertama, persetujuan terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua adalah wilayah di Indonesia yang diakui oleh Belanda hanyalah Jogja, Jawa Tengah, dan Sumatera, sehingga pihak militer atau TNI harus dipaksa mundur dari wilayah tersebut. Yang ketiga adalah terbentuknya garis pemisah antara wilayah kuasa Belanda dan Indonesia yang disebut dengan garis Van Mook. Nah, dengan adanya perjanjian Renville ini, maka ada pula dampak-dampak yang ditimbulkan, seperti dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perjanjian Renville ini diantara lain adalah yang pertama, wilayah kuasa di Indonesia semakin berkurang. Yang kedua adalah ekonomi Indonesia di bawah naungan Belanda. Yang ketiga adalah adanya negara boneka. Yang keempat adalah militer di Indonesia dipaksa mundur. Dan yang kelima adalah Kabinet Amir Syarifuddin undur jabatan karena banyaknya pertentangan dari masyarakat Indonesia dan partai politik seperti PNI dan Masyumi. Kemudian dampak positif dari perjanjian Renville ini sendiri bagi masyarakat Indonesia adalah Indonesia mendapatkan simpati dan bantuan di kancah internasional. Sebagai contoh, India dan Australia yang membantu Indonesia untuk menyelenggarakan perundingan kembali melalui jasa baik PBB untuk menemukan celah agar Indonesia dan Belanda bisa berdamai kembali. Nah, itu tadi adalah info singkat mengenai KTN dan Perjanjian Renville. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.